Adik-adik bagaimana kabarnya yang di rumah? Semuanya masih baik-baik saja? Nah, tetap belajar ya, walaupun kalian belajar secara online, tapi kalian harus mengikuti dengan baik. Nah, seperti hari ini kita akan beribadah. Walaupun adik-adik beribadah di rumah, adik-adik harus sungguh-sungguh ya. Adik-adik mempersiapkan hati untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ya Kak Endang ya? Iya. Ya, yuk kita mau memulai ibadah start kit pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian, kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu selalu baik. Dia sudah menjaga saat kita tidur, pagi hari bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bisa beraktivitas. Nah, kita mau mengucap syukur dengan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita mau pujikan lebih sungguh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun secara online Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menjamah anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka Amin. sungguh-sungguh di dalam memuji Engkau. Mereka juga sungguh-sungguh dengan mendengarkan firman-Mu, sehingga hari ini Tuhan mereka boleh bersuka cita merasakan hadirat-Mu, dan mereka Amin. semakin hari menjadi anak yang taat akan Engkau, yang mengasihi Engkau, anak-anak yang menjadi berkat. Terima Amin. kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya adik-adik semuanya masih semangat sukacita? Semangat ya Kak Endang ya. Semangat Kak Yuli. Iya, yuk semuanya berdiri yuk, kita mau pujikan lagu sukacita, kita mau menggerakkan tangan kita, semua anggota badan kita untuk memuji Tuhan, supaya hari ini
benar-benar kita menyenangkan hati Tuhan ya Kak ya. Iya. Hari ini kurasa bahagia.
berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, supaya firman itu tertanam dalam hati kita. Hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman itu bertumbuh, maka kehidupan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Lewat perkataan kita, perbuatan, tingkah laku kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sambil tutup mata, kita mau pujikan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi anak-anak-Mu sehingga mereka memiliki hati yang taat, hati yang menurut akan perintah-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, urapi anak-anak-Mu yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang hidup itu boleh tertanam di dalam hati mereka, bertumbuh subur, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman dan melakukannya, semua katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang apa ya? Tentang Yunus. Nah, adik-adik, gimana Yunus waktu itu? Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke kota apa adik-adik? Niniwe, betul. Nah, tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus itu tidak taat, dia nggak mau. Lalu dia pergi naik kapal, kemana? Ke kota Tarsis. Ya, dan akhirnya karena Yunus tidak taat, Tuhan mendatangkan ombak yang besar. Kapalnya hampir hancur dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Ya, betul. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Yunus yang tidak taat. Nah, adik-adik harus jangan mau seperti Yunus ya. Adik-adik harus belajar taat. Oke? Ya. Nah, minggu ini kita juga masih mau membahas tentang Yunus. Dilanjutkan ya. Jadi setelah Yunus dilemparkan ke dalam lautan, lalu ada apa? Yunus tenggelam, lalu dimakan oleh ikan besar, betul. Nah, mungkin adik-adik ada yang tanya, apa ikan paus ya? Wah, di Alkitab nggak ditulis sih ikan paus atau ikan apa, tapi yang ditulis di Alkitab cuma ikan besar. Nah, Yunus ditelan ikan ya. Nah, akhirnya di dalam perut ikan itu Yunus kaget juga gitu dia. Ya, aduh, aku di mana ini ya? Kok nggak enak banget ya? Bayangin ya adik-adik, di dalam perut ikan tuh pasti kayak apa ya? Pasti sumpek, mungkin susah bernafas ya. Nah, kalau adik-adik ada yang tanya, Kak, itu di perut ikan mati apa enggak Yunusnya? Nah, di Alkitab juga enggak ditulis lagi Yunus mati atau tidak. Tetapi yang jelas di sana adik-adik bisa baca ya, di Yunus 2. Yunus 2 itu Yunus bilang bahwa dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Jadi kalau menurut kakak sendiri nih ya, nah Yunus itu sepertinya hampir mati itu tuh di dalam perut ikan. Lalu dia sadar bahwa dia sudah berdosa pada Tuhan. Dia sudah tidak taat sama Tuhan dan dia sadar. Lalu dia berdoa dan minta ampun. Yunus menyesal. Nah, adik-adik, ketika Yunus menyesal itu, dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Yunus di perut ikan berapa hari? 3 hari 3 malam. Berarti 3 hari 3 malam itu Yunus nggak makan. Iya. Nah, tetapi di situ Yunus sadar akan dosanya dan dia akhirnya berdoa sama Tuhan, minta untuk Tuhan mengampuni. Nah,
Adik-adik, bagaimana kalau dengan adik-adik? Kalau adik-adik sudah berbuat salah, berbuat sesuatu yang dosa, atau menyakiti orang lain, apakah adik-adik sudah minta maaf? Ya, nah Yunus ini untuk minta maaf itu memang perlu kerendahan hati adik-adik. Rendah hati itu berarti dia ngerti gitu. Iya ya, aku salah. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah berbohong misalnya. Aku sudah ngelakuin nakal apa misalnya. Ya, nah akhirnya karena mengerti, jadi dia sadar dan minta maaf. Demikian juga adik-adik semua ya, kita mau belajar dari Yunus, bagaimana Yunus bertobat dengan rendah hati, sadar akan dosanya. Nah, misalnya gini, adik-adik, siapa yang masih sering kalau mau minta maaf tuh kayaknya, aduh susah banget sih, itu bukan salahku kok, wong dia yang salah. Nah, misalnya adik-adik ngajak temen nih, main bola. Yuk teman-teman yuk kita main bola sore-sore di lingkungan rumah adik-adik ya. Nah udah banyak temennya gitu main bola, ketika main bola bolanya masuk ke rumah tetangga, ke kebun. Di situ ada banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman tetangga rusak kena bola. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik mau minta maaf gak tuh? Atau malah nyalahin, loh kan bukan aku yang nendang ke sana, kan si Budi. Nah, padahal yang ngajak adik-adik loh tadi yang ngajak main bola. Nah, akhirnya harusnya Budi tuh yang minta maaf, aku kan enggak yang nendang ke sana. Nah, itu juga tidak benar ya, karena walaupun gitu kalian juga main bersama. Jadi harusnya bersama-sama meminta maaf kepada pemilik rumah. Gitu ya adik-adik ya. Terus misalnya lagi ada cerita gini. Bella itu punya kakak. Nah kakaknya ini punya tas bagus. Karena pandemi COVID ini kan Bella nggak boleh pergi-pergi tuh keluar rumah. Jadi dia sering habis ngapa-ngapain gitu dia bermain. Nah satu hari Bella ingin pinjem tasnya kakaknya. Lalu kebetulan waktu itu kakaknya sedang pergi nemenin mamanya belanja. Jadi di rumah tidak ada orang, Bella disuruh tunggu di rumah. Nah dia akhirnya ngambil pinjem tasnya kakaknya. Mumpung kakak pergi, aku mau pinjem tasnya. Ya sudah, nah, main asik-asik sana sini, dia gak sengaja minum sirup lalu tumpah di tasnya kakaknya. Waduh dia kaget, aduh gimana ya ini ya, terus dia ambil tisu, bersihin, aduh gimana ya masih ada bekasnya merah. Bella takut juga, aduh ini padahal tas kesayangan kakak. Tapi enggak, coba lagi, kasih air sedikit. Ya sudah lumayan, enggak terlalu kelihatan. Aduh gimana ya, ya udahlah, tak kembaliin lagi ke tempatnya. Nah, sampai beberapa hari setelah itu, Bella tidak ngomong sama kakaknya. Akhirnya pas kakaknya mau pakai tas itu, kakaknya kaget. Loh, ini tas bagusku kok. Kenapa ini? Ada yang pakai enggak ya? Lalu Bella bingung. Aku ngomong enggak ya? Aku ngomong enggak ya kalau aku yang melakukannya? Karena kakaknya marah, teriak-teriak. Jadi akhirnya Bella, kakak, aku yang melakukannya. Maaf ya kak. Loh, kamu toh? Kenapa nggak ngomong dari dulu? Kalau ngomong dari dulu kan mungkin masih bisa dibersihin, nggak jelek kayak gini. Iya kak, maaf. Tuh kan, jadinya karena
tidak langsung minta maaf, tadinya berpikir mungkin gak ketahuan atau apa. Nah akhirnya dimarahin oleh kakaknya dan dimarahin oleh mamahnya. Dan tasnya kan tetap jadi rusak ya. Nah jadi adik-adik kalau sudah berbuat salah, adik-adik harus cepat-cepat minta maaf. Betul, memang kayaknya gak enak ya minta maaf. Tetapi itu adalah bukti kerendahan hati adik-adik. Nah itu tandanya adik-adik rendah hati mau mengakui kesalahan. Nah Tuhan senang sama anak-anak yang seperti itu. Dan Tuhan mau salah satu buah roh, ya kan? Adik-adik ingat, itu adalah rendah hati, betul. Nah hari ini kita belajar tentang kerendahan hati ya. Dan meminta maaf jika bersalah. Nah bagaimana kalau kita minta maaf, apalagi kalau kita berbuat dosa ya. Misalnya adik-adik berbohong nih. Berbohong, tadi suruh mama, sudah ngerjakan PR belum? Sudah, padahal belum. Wah itu juga bohong. Nah ketika adik-adik tahu kalau adik-adik berbohong dan berdosa, adik-adik harus segera minta maaf pada Tuhan. Berdoa mengaku pada Tuhan. Dan kalau adik-adik minta ampun sama Tuhan, kakak percaya pasti Tuhan mengampuni. Sama seperti Yunus, ketika dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan masih sayang sama Yunus. Dan akhirnya Yunus dimuntahkan lagi ke darat oleh ikan besar tadi dan dia hidup. Akhirnya Tuhan tetap memilih Yunus dan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe. Dan akhirnya kota Niniwe diselamatkan. Betul, Tuhan itu sabar, Tuhan itu sayang sekali sama kita. Ketika kita berbuat salah dan mengaku, Tuhan pasti mengampuni. Tapi jangan terus-terusan, terus kita sengaja berbuat dosa lagi, nanti minta ampun, itu tidak benar ya. Kalau menyesal berarti tidak mengulangi lagi. Gitu ya adik-adik ya. Oke, nah berarti sekarang kita coba buka ayat hafalannya. Oh iya adik-adik, kalau adik-adik tadi mau ingat ceritanya Yunus lagi, adik-adik buka ya Yunus, kitab Yunus, dari itu cuma sedikit kok kitab Yunus, cuma 4 pasal kalau nggak salah ya. Nah yang tadi kakak bagikan itu Yunus 2 ya. Nah sekarang kita mau buka ayat hafalannya ya. Siapa yang minggu lalu sudah hafal, sudah upload video ke Kak Mayang atau Kak Yuli. Nah untuk minggu depan ayat hafalannya juga dihafalin lagi ya. Supaya kita tambah mengerti firman Tuhan, hafal dan melakukannya, jangan lupa. Oke, kita buka di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. Sudah dibuka semuanya? Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, itu ya ayat hafalannya adik-adik. Sekali lagi kita baca bersama ya, supaya cepat hafal. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin adik-adik? Ya, kalau kita mengaku dosa, pasti Tuhan mengampuni. Oke, yuk mari kita tutup
firman Tuhan minggu ini, kita akan berdoa ya. Semuanya tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu minggu ini. Biarlah kami selalu mau punya hati yang rendah hati. Ketika kami bersalah, ketika kami melakukan satu dosa, biarlah kami segera mau meminta maaf. Tuhan, tolong ingatkan kami, semua adik-adik, supaya menjadi anak-anak yang rendah hati dan mau mengakui kesalahannya, meminta maaf. Kami percaya Engkau berjanji dalam firman-Mu, ketika kami mengaku dosa kami dengan sungguh-sungguh meminta ampun, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni kami. Demikian juga ketika kami bersalah kepada orang lain, kami akan minta maaf. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap adik-adik semua. Saya berdoa biarlah perlindungan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan menyertai adik-adik semua. Sehat, semuanya baik, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang maha baik. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua katakan amin. Ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati.